Kalau saya pribadi mungkin sedikit punya pendapat berbeda. Saya rasa kita harus kembalikan ke iman masing-masing deh. Kalau rasanya orang itu butuh uang, emang hidupnya dari melayani, Imam Lewi ya gereja saya rasa kan kayak jemaat kasih perpuluhan, ada yang kasih persembahan ya, lu harus kasih. Kasihan, tapi saya rasa semua orang berhak mendapatkan apa yang mereka kerjakan sih. Gitu Apa kan? yang udah diberikan selama dia pelayanan, lu nggak tarik balik lagi Benar, dong. benar, Dia benar. udah bekerja keras untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan aja pernah buang orang nggak pernah. pernah. Apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan pernah minta lagi nggak? Nggak Nggak pernah. Jadi buat saya pribadi, kalau saya bisa orang pemimpin, seperti saya juga punya ada beberapa anak buah, apapun yang udah saya berikan, gak perlu saya ngomong, lu tau gak, gue udah baik sama dia. Gak usah, apa yang udah kita kasih, udah selesai. Itu emang berkatnya buat dia, meskipun dia mungkin mengkhianati tuh gereja, atau juga dia mengkhianati saya ya, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan gue udah berkati lu. Kalau lu masih ngomongin gue sebagai pemimpin, berarti lu makan sampah. Makanya kembali lagi gue bilang, jangan cari uang di gereja. Maaf mengganggu podcastnya, ini adalah selingan. Kami ingin mengingatkan teman-teman bahwa kami butuh support teman-teman semua. Ngemis. Karena kan seperti kan teman-teman tahu ini lampu bayar, studio bayar, mikrofon bayar. Kami nggak ada bayarannya. Tapi, Ya gue sih gak dapet duit ya. ya, tapi orang-orang di belakang layar ini Iya, men. harus diperlakukan dengan layak, yaitu dengan cara. Kasian tuh si Martin, Iya, si Anton, Anton, ya itu kan. kasihan semua. Mukanya kesel, begitu-gitu Iya. pada banting-banting lah. Beresin bangku apa. suka banting-banting. Nah makanya kita butuh support dari teman-teman semua untuk bisa mensupport channel ini biar bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dan buat bikin Brave Talk offline gratis ya. Betul, ya emang iya. Kalau banyak membernya. Jadi timbal balik dari kami Oh, iya. adalah kami menyediakan konten yang tidak disensor. Ini ada nama-nama pendeta di sana. Kalau itu tidak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya belum konsultasi tapi Ada ya nama-nama jelas gereja di sana, sinode. enggak ada kalau itu orang semua pada subscribe lah kayaknya gue rasa tuh. Membongkar kasus-kasus gelap. Nggak iya kan? usah. Kalau itu kayak belum tentu ada, tapi ada beberapa bagian yang dipotong adanya di membership gitu. Iya, sebenarnya jangan dilihat dari konten yang bisa Anda dapatkan. Betul. Tapi bagaimana Anda memberkati orang-orang yang melayani Brave Talk ini. Betul. Bukan saya, bukan Manu. Karena betul. kami mencari uang dari tempat lain kan. Tapi Betul. kan ada teman-teman yang mencari uang dari sini. gitu kan. Iya, udah segitu aja. Silakan lanjutkan podcastnya. Yuk coba Ton curhat dulu deh Ton. Biar dapet. Udah nggak usah lanjutin podcast ya. Oh iya. Shalom usah lah. teman-teman semua Bravers yang sedang menonton di rumah. Sedang goler-goleran, sedang apa? Goler-goler sambil Enggak, gue tuh masih suka janggal sama kata-kata bravers tau sebenarnya. Bravers. Apa? Bravers tuh kenapa sih Kenapa namanya bravers itu? Ya kayak kenapa orang pemberani? Kenapa Pemberani. emang? Kita pemberani. Habis itu kita hari ini nih lagi kedatangan songwriter, musisi Jason Irwan, ya kan? Nah kebetulan gue tuh kan belakangan ini lagi cukup mengikuti salah satu konflik pemusik. Misalnya, misalnya. Ada dah. Nanti mungkin kalau sudah pada waktunya Tuhan izinkan hadir itu ya. Kan membership ini enggak Tapi yang pasti jangan lah, nggak enak, itu teman saya soalnya. Teman kamu juga Mas Manu, maksudnya teman kamu juga. Oke. Jadi adanya Kak Jason nih mungkin bisa menjawab gitu Ya, ya. benar, Karena benar. kan beliau juga pelayanannya di dunia musik Benar, gitu. dan spesialisasinya benar-benar musik rohani ya. Benar-benar musik. Jadi bisa bertanya soal bagaimana sistem monetisasinya kayak apa. Benar. Di lapangan pelayanan tuh harusnya musisi tuh ada di posisi seperti apa gitu kan. Karena kan kata Pak Gilbert ya, Kak Jason ya, ini mungkin menjadi topik pembuka ya. Kata Pak Gilbert untuk para musisi-musisi, kembalikan PK kalian katanya kan. Untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Jadi Oh terus karena ini dari Instagram dia juga kan? Iya, Nggak apa-apa kita bahas ada ini di aja, Instagram apa Pak dia, Gilbert. benar-benar. Habis itu komennya ya udah kalau gitu Bapak juga dong kembalikan PK Bapak gitu ke dalam gereja gitu. Nah Kak Jason kan udah berkarir di musik cukup lama ya. Lagunya mungkin dipakai-pakai juga pas itu masih gratis ya, tanpa Kak Jason tahu ya. Udah Ya biasa kan? kan? Udah biasa Emang ya sekarang kan. berbayar? Emang sekarang Ya berbayar? kan harus ada izinnya dong, ya kan Kak? Enggak. Kalau saya ini, saya dulu kan ikut sama salah satu perusahaan rekaman, udah tau lah semua di Impact Musik kan. Impact. Mereka yang ngatur. Tapi saya nggak pernah pakai lawyer.
Ada Oke. orang nggak pakai ada orang pakai lagu saya nggak izin, saya nggak pakai lawyer. Tinggal lapor aja, saya kasih tahu kamu izin. Kalau kamu cover lagu sebutin nama saya aja. Udah. Saya Segitu nggak aja terlalu simple ya. Ada Simpel, karena saya ini mungkin orang mikirnya lu terlalu rohani. Loh, saya punya prinsip gini. Semua talenta yang saya punya datangnya dari Tuhan. Sedap. Saya sampai hari ini ada pun dengan masih eksis di usia sekarang itu karena kebaikan Tuhan. Jadi mau ngapain saya main di area anugerah, mau ngapain saya cari uang di sana. Dan saya percaya bahwa kita bisa dapat berkat dari manapun juga. Sampai hari ini tetap diberkati tanpa harus sibuk cari orang bayar lagu gue lu, bayar gue. Cuman dalam hati saya kok rada miris ya. Emang itu ada aja emang sih. ada yang bayar lagu ada ya? Ada kali ya, saya juga nggak tahu. Ada kata Kak Jason, mungkin ada WA-WA-an juga kali ya. Lu berantemin dong Son. Tapi nggak bisa, bagaimanapun songwriter punya hak. keputusan Punya hak. dan hak Benar, masing-masing ya. benar. Kalau Betul. hak saya adalah, saya bilang sama teman-teman kalau pakai lagu-lagu gua, lu pakai aja di YouTube, sebutin nama pencipta lagunya. Dan tapi kalau lu masuk Spotify, iTunes semua, harus lapor. Kalau mau kasih persembahan kasih. Oh, Gitu. Lebih cengli-cenglian lah ya. Iya, cengli-cenglian. tapi nggak pernah pakai hukum, saya nggak mau. Iya. Berarti kalau balik ke Pak Gilbert tadi Nah, pernyataan tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih, Lagu-lagu Mungkin banyak yang beliau. belum tahu. Oh, iya, Lagu-lagu iya. coba dong, salah satunya dong. Jangan dong. Nyanyiin dong. Jangan dong. Mungkin jadi orang jadi gak kenal lagunya kan? Takutnya Karena jadi- nadanya beda. takutnya gak jadi berkat kalau kayak nyanyi. Jangan, lu ini kan jangan. Viral ya. Iya, yang ada dipotong. Iya, jangan kalau gue Ya, pokoknya ini adalah songwriter, salah satu songwriter kayaknya mungkin lagu-lagunya tuh udah di era-era zaman gue SMA, SMP. Kayaknya kalau ke gereja tuh nggak mungkin nggak pernah nggak denger lagu-lagu Pasti lah, itu deh. pasti tahu sih. Tapi karena harusnya. semua gereja sekarang lagi balapan untuk bikin lagu masing-masing, jadi lagu-lagu third party itu jadi udah mulai Iya, komposisinya mulai iya, sedikit iya, lah iya, gitu ya. iya. Tapi Kak Jason boleh dong kasih tahu ke penonton, ke para Bravers beberapa lagu-lagu yang Kak Jason ciptain tuh. Di medley aja ya. Ya boleh Ya, di boleh, medley. boleh. Bapa sentuh hatiku. Maria Sandi nih ya. Ya. Nah, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Oke. Bagaikan langit yang membentang, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Terus sama yang Mike Mohede tuh yang ku perlu kau Tuhan menjamah hatiku. 2014 masuk sama lagu yang seperti wanita walau ku tak dapat melihat. Oleh karena kemurahan Tuhan. Lalu masuk lagi yang meskipun 1000 tangan manusia, kau tunjukkan kasih setiamu. Oke. 2018 saya bikin lagu sama Alex Major yang Tuhan selalu menolongku. Lalu dinyanyikan lagi sama almarhum Melita Sidabutar yang saat kau perlu Tuhan tahu. Terus sama salah satu gereja juga dinyanyikan yang tak selalu Tuhan menjawab doa. Sama yang terakhir sama Jacqueline. Berkali-kali kau menolong. Nah sekarang saya lagi fokus bikin lagu hipdut. Lagu-lagu dangdut yang hip gitu. Salah satunya apa kok lagu hibdut ya kok? Udah ada yang rilis belum sih? Yang lagi rame itu yang dulu yang iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Sama yang lagi rame di TikTok yang ada saatnya kita menabur. Lagi rame sama gerakannya. Itu aja. Tadi ada disebutin 11 lagu. Oh, ngitung lu ya? Iya, ngitung gua. 5-nya gue tahu, 6-nya gue jarang ke gereja. Jadi Tapi enak ya Kak Jason yang nyanyi. Kalau Ko Andre Iya. di panggung tuh gak enak banget. Emang. orangnya. Gak usah makanya. Nggak usah. Makanya tadi gue bilang gue juga gak usah. Gue juga gak perlu gue rasa sih kayaknya. Gini-gini kan gue dulu WL. Tetap Singer aja, ya. tetap Iya, aja. iya. Tapi Kak Jason kembali lagi kan ini teman-teman udah pasti kenal Kak Jason siapa, jadi stance-nya udah cukup, karirnya sudah cukup orang tahu, jadi kalau bersuara tuh mungkin bisa jadi salah satu yang apa ya, ada validasinya tuh, ada karyanya, Ya, ada benar, karirnya di benar, dunia benar. musik, nggak asal ngomong doang. Kalau kita ngomong kan mungkin kita cuma karena kesel aja sama Pak Gilbert gitu kan. Nah tapi kalau dari Kak Jason nih kan banyak yang bilang kata Pak Gilbert, musisi silakan kembalikan PK-nya, jangan diambil kan itu bukan bagianmu katanya. Gitu. Nah menurut Kak Jason sendiri kalau pelayanan di gereja sebenarnya musisi harus ambil posisi seperti apa? Ini tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Gilbert ya. Kalau saya pribadi mungkin sedikit punya pendapat berbeda. Saya rasa kita harus kembalikan ke iman masing-masing deh. Kalau rasanya orang itu butuh uang, emang hidupnya dari melayani, Imam Lewi ya gereja saya rasa kan
kayak jemaat kasih perpuluhan, ada yang ngasih persembahan ya, lu harus kasih. Kasihan. Betul mereka butuh transport, tapi intinya jangan di PK-nya. Hati pemusik pun yang benar, jangan di mamonnya. Tapi saya rasa semua orang berhak mendapatkan apa yang mereka kerjakan sih. Tapi kalau rasa mereka udah bekerja, punya pekerjaan yang bagus, ngapain lu terima uang lagi di gereja. Tapi ada beberapa orang ngekos aja masih susah, makan susah, ya gereja juga harus kasih dong. Itu menurut saya. Karena di gereja saya pun ada orang yang menerima PK, ada orang yang tidak menerima PK. Kalau gembala saya ngomong begitu, saya masih setuju. Karena gembala saya nggak terima-terima PK dari gereja, karena dia pengusaha. Berarti gembala juga harus screening ya? Iya, orang-orangnya jadi siapa contoh. aja. Maksudnya kalau memang nggak bisa terima PK, jangan terima PK juga. Iya. Tapi omongnya Pak Gilbert juga nggak salah. Mungkin saya rasa ditujukan bagi kaum Gen Z itu yang udah bekerja, lu udah punya uang penghasilan lumayan, ya ngapain ngambil. Mending kasih sama orang yang jauh lebih membutuhkan. Gitu. Kalau Ko Andre gimana Ko Andre? Loh kan saya kan ngambil uang sekolah minggu. Oh iya. Iya. Dugaan Anda. Saya Saya jadi ngapain ditanya? Itu ada bukti-buktinya kok. Nah, Gua rasa lu perang ngapain- bertiga nanti. Ngapain saya ditanya? Kalau Kalau saya aja masih terima PK kok hari ini. Nah, iya memang harus lah kok. Bener. Tapi di gereja sendiri saya nggak terima. Oh kalau lagi keluar gereja. Ya kalau diundang saya terima kok. Kalau di hometown enggak ya? hometown. Hometown apa? Gereja Ya, lokal. gereja lokal. Oh enggak. Malah berkorban. Karena melayani itu Iya, berkorban iya. sebenarnya. Nah, gini Yesua jawab tuh begini nah. Kita kemarin dong Yesua jawabannya nggak begini dia muter-muter Yesua. Dia Yesua mah main aman. tahu Yesua Abraham tapi. Tahu kok. Iya dia mah aduh nyanyi deh mendingan dia nggak usah ada statement kalau dia mah kayaknya gua rasa ya. Musisi baru lu main GTA aja lu. Orang lagi ngepost GTA, wah puji Tuhan. Gak nyambung gak nyambung lu. Gak cocok lu di wilayah itu. Gitu ya Pak Gilbert ya, itu nasihat dari Kak Jason ya. Gak bukan nasihat. Buat Pak Gilbert. Bukan nasihat dong. Kan Bukan cuman nasihat, itu kan cara opini, pandang berbeda. opini. Iya, tapi kalau saya kan setuju sama Kak Jason nih boleh dong gue bilang itu adalah nasihat untuk Pak Gilbert. Iya kan? Menurut lu. Iya, yang Menurut muda-muda lu. juga boleh menasihati yang tua loh. Bener. Iya Tapi kan? menurut Iya, gue iya. juga satu sisi kalau memang gue setuju juga sih dengan sudut pandangnya Ko Jason. Dalam artian tuh kembali ke orangnya aja ya. Emang, tergantung Dalam- imannya orang dong. Hmm. Kita nggak bisa paksakan pendapat kita untuk orang lain loh. Bener. Iya, Bener, setuju bener. banget. Iya, jadi bagian gereja memang harus memberi, ya kita beri. Kasih. Tapi Benar. sisanya keinginan untuk mengembalikan biarlah datang dari hatinya sendiri. Gak usah diperintah-perintahin. Gak kok. usah. Ini contoh ya. Ini kan kita nggak sebutkan nama ya. Iya. Ada hamba Tuhan ngomong ke musisinya, kalian jangan terima PK gini. Tapi dia sendiri pun terima PK dan Itu. ngegembung. Itu. Dan akhirnya anak buahnya susah. Buat gue nggak fair, lu nggak kasihan. Tuh kan. Namanya seorang hamba Tuhan harus jadi bapak. Nah. Bapak itu pasang badan buat anak. Anak-anaknya. Itu yang betul. Itu. Berarti Pak Gilbert salah udah. Ngaco lagi nih. Bukan. Gini waktu Pak Gilbert bawain. Enggak, gue bela dia. Cara pandangnya gini sebenarnya. Banyak orang sekarang, orang udah kerja punya penghasilan bagus. Tapi kenapa lu masih terima PK? Itu loh. Lu kasih teman lu ada yang lebih butuh kok. Pandangannya Pak Gilbert Sampai ke seperti situ itu. arahnya. Tapi percaya deh orang-orang yang gak terima PK pun ada berkat khusus buat mereka. Tapi harusnya statementnya Iya, jangan saya begitu percaya. gak sih Kak? Tapi statementnya lebih baik adalah PK Anda. Jangan didirect untuk kembalikan ke gereja. Tapi kembalikan ke orang-orang mungkin di sekitar Anda yang bisa Anda bantu kan bisa. Harusnya bener gini, kembalikan ke iman si penerima PK. Setuju. Iya, Kalau seharusnya jangan gitu ambil ya, PK gereja kan statementnya. berarti Anda mau nebelin margin maksudnya. Darah Begitu kan Yesus, maksudnya. Kan jangan begitu. Ya kan? Ini berapa Begitu. ini berbahaya. Begitu maksudku. Ini kan sama kayak karyawan saya, jangan ambil gajinya. Saya mau naik Ferrari kan begitu. Jadinya kok kan dia kerja, dia main ngegenjreng tuh maksud gue tuh. Ada doa subuhnya dulu, ada apanya dulu biar sampai naik panggung. Mungkin itu kan adalah clipping dari beberapa video yang panjang. Ya, Mungkin ada statement Saya kan belakang generasi beliau. clipping, saya generasi Iya, clipping. mungkin ada beberapa statement beliau di belakang yang ada tuh penyampaian itu atau di Makanya- awalnya dong. Makanya pendeta tuh kalau ngomong mesti nyambung, jangan kasih jeda nih kayak gini nih. Bisa lu klip. Iya benar. Kelihatan ada potongannya ya. Bener. Iya kan, tapi apapun yang Kak Jason tidak setuju dengan Pak Gilbert, saya setuju. Dia tetap balik lagi gitu orangnya, balik lagi Dia tuh selalu yang penting jangan keluar dari mulut dia. Gitu. Dia tinggal saya setuju gitu doang. Saya setuju sama Kak Jason. Cari aman dia. Iya, emang rese. Ayo Kak Jason nih, ada cerita nih di salah satu gereja. Sebenarnya ini menarik sih Kak, karena kita tuh sering ngebahas masalah musisi-musisi yang akhirnya menghabiskan hidup dan waktunya tuh di dalam gereja.
Ya. Jadi mungkin jadi nggak punya waktu. Jadi aku sempat dengar cerita juga kemarin bahwa ada satu musisi yang lagi didisiplinkan lah ya, tidak boleh pelayanan karena sebuah pelanggaran atau something gitu. Dan akhirnya untuk menghidupi dirinya pada masa disiplin itu, akhirnya dia ngambil sekuler lah, Sekuler. kayak event-event di kafe atau dan segala macam. Lalu, Wedding. iya, lalu si gereja ini mengancam gitu, kalau lu tetap ngambil sekuler di masa-masa lu disiplin kayak gini, ya lu lebih baik gua keluarin. Lu mau pilih mana, mau kanan apa kiri gitu. Nah menurut Kak Jason sendiri nih sebenarnya kalau di state seperti itu apakah memang musisi gereja harus terkunci oleh pelayanan di saat masa-masa tidak boleh naik panggung tuh tidak dibiayai gereja, lalu dia makan pakai apa gitu? Saya sih nggak setuju ya. Karena gini, waktu gereja mendisiplinkan anak buahnya, lo harus punya covering dong. Seperti seorang bapak didik anak yang gak boleh tinggalin. Lu tetap kasih makan, dia butuh hidup, apalagi udah berkeluarga. Ya kalau dia mau ngambil pekerjaan di luar dan selama pekerjaan itu baik ya kenapa enggak. Apalagi gereja gak ngasih apa-apa. Contoh di gereja saya pribadi ya, ada yang didisiplinkan, ada gak boleh pelayanan panggung loh. Tapi gereja tetap rawat dengan baik. Dia misalnya punya hutang nih, dibantu lewat gajinya, diatur uangnya diatur keuangannya dengan baik, dia tetap punya pegang uang sedikit, utang orang bisa dibayar dengan pelan-pelan, gereja covering luar biasa. Saya sih terus terang ya, saya bersyukur punya gembala saya itu Kayak- punya hati luar biasa. Oh, oke. Gembala saya emang pengusaha berhasil, tapi ya pengusaha punya hati bapak, Oke. punya hati gembala. Belum tentu semua gembala punya hati bapak loh. Iya. Walaupun Kebanyakan kaya juga gembala punya kadang-kadang pengusaha. benar. Ya maksudnya kalau mau disiplin orang, ya perhatikan hidupnya dong, kasihan. Orang lagi masa pemulihan, lagi proses, jangan tambah lagi prosesnya, kasihan. Kalau dia mau cari pekerjaan di luar ya nggak apa-apa, selama itu baik ya, benar. Kalau dia nakal segala macam ya gue gak setuju juga. Kecuali kayak full timer nih, disiplinkan. Karena di gereja juga, ya gereja tetap covering. Orang butuh makan, butuh hidup. Perlu ngasih audit ke orang tuanya juga. Iya. Ini berhubungan Coach Jason juga kan full di musik rohani ya. Karena ada anggapan gini, orang-orang yang main di sekuler itu ibaratnya tidak lebih suci daripada orang-orang yang memang full time di musik rohani gitu. Bahkan ada beberapa kasus kayak kalau lu masih dengerin lagu dunia berarti lu gak bisa jadi WL. Ada yang kayak gitu. Pernah ketemu kasus yang kayak gitu, gembalanya atau lupa leader worship Habis ini team-nya gak lama apa lu gitu. sebutin Jadi- lagi namanya. Enggak. Karena juga lupa namanya siapa, tapi lumayan penting lah orang inilah. Dia di forum terbuka ngomong pokoknya orang-orang yang masih dengerin lagu dunia ya gak bisa jadi WL, menurut dia begitu. Nah menurut Kak Jason gimana? Saya setengah setuju, setengah enggak. Nah gimana Sekarang tuh? udah Coba. aman nih. Kenapa? Kak Jason nih. Bukan main aman. Oke. Semua tergantung lagu apa yang denger. Oke. Iya dong. Oke, iya, benar. Saya masih denger lagu-lagu sekuler, Heeh. lagu-lagu yang punya nilai positif buat saya. Kan saya kan perusahaan rekaman, berarti saya harus upgrade skill saya dong. Oke. Kalau saya nggak, sekarang kita demen lagu Nona, udah siap belum? Saya perhatikan, bagus juga ya punya musiknya, tata koreografinya. Liriknya. Jangan sampai gereja itu kalah sama dunia. Stagnan gitu. Iya, maksudnya gitu, kita tuh kan punya akal budi loh, harus pintar. Amin. Apa yang bagus kita copy, kita kembangin. Saya nggak anti orangnya, saya sampai sekarang saya ngefans loh sama hal ini loh. Saya pelajarin kok bisa viral, lagunya kok bagus ya, bisa ngena di hati orang. Kok lagu gereja kok nggak ngena di hati orang, berarti kan ada PR, ada something. Jadi segala sesuatu yang baik kita belajar. Jadi orang, maaf ya, jangan jadi keledai yang dungu. Ada orang berhasil, ya itu kan dia bukan gua. Orang pinter itu belajar dari keberhasilan orang. Kalau dia bisa, kita harus bisa, bahkan bisa lebih dari dia. Saya bisa hari ini tetap bisa eksis karena saya belajar dari orang lain. Yesua terkenal misalnya. Apakah ya dia masih muda ya? Nggak bisa gitu. Dia emang bagus karyanya. Siapa kalau orang di belakangnya, kita lihat musiknya, emang suaranya bagus. Jadi banyak aspek yang bisa kita lihat. Hanya orang bodoh ngeliat ekornya doang. Lu belajar di kepalanya, lu belajar kepala, ya lihat kepalanya. Gitu. Nah itu tuh masalahnya, kita nggak bisa, orang itu nggak bisa mengkotakkan ini musik yang nggak boleh, musik dunia yang nggak boleh, ini musik dunia yang boleh gitu. Jadi nggak ada gambaran yang jelas itu. Karena ini kan abu-abu kan, kok bukan area ini putih, ini hitam, ini abu-abu masalahnya. Kalau anak muda saya kalau ngomong gini biasanya. Kalau kamu nggak punya kapasitas menjaga hati, jangan dengar lagu-lagu cinta yang galau. Lu bukan tambah bener, tambah kacau. Makanya lihat kapasitasnya, makanya saya lebih cenderung larang. Tapi setelah saya dengar lagu mati-matianku, ya biasa aja. Karena kapasitasnya udah berbeda, makanya lihat kapasitasnya. Tapi saya nggak anti, karena saya industri musik. Tapi kalau saya ajarkan anak youth saya, kamu dengarkan musik-musik yang baik. Supaya rohmu juga terbangun. Apa yang kamu dengar hari ini, itu bisa membangun roh dan jiwamu.
Jadi saya bilang, kenapa saya bilang setengah setuju setengah enggak? Makanya tergantung pelakunya. Kalau masih muda mah harus diajarin. Kalau setua dia masih dengar masih galau, Setua buat gua dia. lu nggak beres nih. Setua dia nih. Udah sacap lebih kan, 30 lebih kan. Si Cap Udah si cap udah muka, si mukanya sacap. Mukanya sacap Nah, ya. si Cap denger lagu Mahalin masih galau, buat lu nggak Aneh kan? beres. Aneh ya. Iya. Kalau kita aneh. kan denger cuma buat denger enjoy. Iya, Sama iya, kalau iya. kita ke Bali denger live music salah nggak? Saya tetap duduk enjoy. Apakah itu merubah doa saya? Enggak. Iya. Makanya takar dengan kapasitas pribadi. Kalau rasanya lu nggak bisa ya jangan. Iya. Itu sih intinya. Kalau dia live musiknya sama, cuman ketika live musik minumannya kadang-kadang suka nggak bisa dikontrol. Ada pakai ada Ya ada gitu-gituan nih suka. kita kan nggak bisa ngatur Iya, juga. pikiran-pikirannya itu nggak bisa diatur gitu ya. Jadi gue berpikir sekarang ya, apa gue serigala di tengah domba atau domba di tengah serigala ini? Iya kan? Iya. Jadi udah mulai nyesel dikit ya. Enggak ada yang seselin. Nggak ada. Enggak ada. Jadi cuma bercanda ya, ini siapa tahu. Karena aku pas itu dilarang tuh Kak dengerin lagu sekuler tuh. Karena apa? Mungkin apa yang didengerin aja, Iya, apa lu yang kan- dengerin. lu masih galau dulu, masih ini. Iya, nggak boleh denger lagu Bruno Mars ya. Lu Nggak kalau denger boleh. lagu galau, tambah galau, ngapain lu dengerin? Iya, abis enak kok kadang-kadang kayak Ya menikmati ampun. gitu loh. Masa-masa galau itu kan. Karena lu ngasih makan buat jiwa lu, Bos. Iya, Iya. bener. Makanya ke level roh. Nah, ini Bos sharing. Ya sedap. Kalau udah masuk ke level roh, udah gak mau dengar. Tapi saya denger tuh untuk kebutuhan industri musik. Karena bekerjanya di industri itu. musik, ya. iya. Saya dengerin loh. Saya gak suka sama lagu-lagu barat. Saya lebih suka sama lagu-lagu Cina misalnya. Tapi saya dengerin supaya karyanya banyak. Bisa apa namanya berwarna. Jadi itu mulu. Gitu. Ada orang kan puas cuman ya ini gaya gua loh. Saya gak bisa gitu. Gue punya gaya. Tapi gimana gaya gua bisa dikolaborasi sama karya orang. Makanya itu orang yang mau di-upgrade pasti dia orang berhasil. Amin. Tapi gak cuma orang yang kerjanya di industri musik sih, menurut saya juga kayaknya orang-orang yang butuh mood booster gitu perlu juga kayak dengerin musik-musik yang sekuler juga ya. Kadang-kadang perlu kok Iya buat kan? apa bukan untuk ini ya, bukan untuk selingan, untuk improvisasi. Pikiran gitu ya. Bisa. Kayak kita makan terus nih, Heeh. kan butuh improvisasi sedikit, tapi jangan kebablasan. Oh. Intinya jangan kebablasan. Segala sesuatu yang kebablasan jadi berhala. Iya. Soalnya kemarin gue dengar ko Andre lagi mandi dia nyanyi seperti mati lampu gitu. Wah gila sih. Agak Itu lagu enak. Seperti cuman mati agak kurang lampu, pantas ya aja keluar, sayang. keluar dari mulut pendeta seperti Anda kayaknya. Agak kurang pantas aja udah si Cap nyanyi lagu gituan ya. Pantasnya apa ya, Man? Ayo. Apa ya? Apa ya? Ariana Grande sih. Ya, Waduh. Ariana Grande Grande. sih cocok sih. Tapi Kak kembali lagi ke dunia profesionalisme nih ya. Atau dunia profesional ya. Para musisi ini kan kadang di hire untuk melayani gitu ya. Tapi banyak sekali kayak dalam perjalanan ini ya, selama mungkin zaman aku masih jadi singer terus sampai ya udah teman-temanku singer, WL, pemusik dan kawan-kawan ya. Banyak sekali kisah-kisah selama mungkin setelah saya exit dari Mega Church ya. Itu mungkin hampir 15 tahun yang lalu mungkin ya kayak. Iya, Akhirnya banyak tuh kedengeran bahwa tiba-tiba dibuang, tiba-tiba ditendang dari pelayanan tanpa ada notisnya sama sekali. Tiba-tiba ada yang malam itu juga apartemen yang dikasih harus angkat kaki dari apartemen. Hari itu juga harus cari tempat tinggal. Gue Zero, tahu nih nihil. ceritanya nih. Zero, Pak. Gua nihil. tahu Ini ceritanya. pemain ini. Iya, Pemain. makanya kan karena Paham pemain. ya, Iya. paham. Karena paham itu. Nah jadi sebenarnya Kak ya, ini kan anggapannya kalau dari cerita-cerita itu akhirnya tuh jadi ada satu asumsi bahwa pelayanan ini justru lebih berbahaya daripada bekerja. Karena tidak ada kontraknya, bisa ditendang kapan saja, tidak ada pesangonnya, tidak ada one man notice-nya, dipecat semuanya seakan-akan korupsi gitu. Jadi seakan-akan bisa ditendang kapan saja. Jadi sebenarnya justru pelayanan ini tidak menjamin kehidupan lu gitu sebenarnya. Nah menurut Kak Jason ya, apalagi setelah ada current isu dari temanku juga yang habis baru ditendang juga tiba-tiba. Sebenarnya dalam dunia gereja ini sebenarnya butuh gak sih Kak harusnya ada kontrak untuk mengamankan at least anak-anak muda ini yang 24 jam atau full time bahkan untuk menghabiskan waktunya harus kata gembalanya di gereja. Makanya kembali lagi gue bilang, jangan cari uang di gereja. Jangan cari uang Jangan di cari uang di gereja. gereja. Oke, Cari di luar. cari di luar. Ambil harta di dunia. Berarti kalau gerejanya membatasi para pelayan musik untuk hampir mungkin 80% hidupnya ada di gereja, berarti harusnya itu red flag Kak. Aduh, gue mau jawab tuh gue bingung kadang-kadang ya. Jadi gini. Prinsipnya gini. Apapun yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi, gereja itu jangan sampai jadi cuma sekedar kerajaan. Oke. Karena kebanyakan sekarang gereja cuma jadi kerajaan. Amin.
Iya benar. Bisa stop gak lu? Bisnis jadi tempat bisnis, Bisnis betul. yayasan jadi tempat kumpul uang. Betul. Tapi lupa satu hal, kita pulang akan dihakimi loh sama Tuhan loh. Oh. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Hmm. Kalau saya hari ini bisa bergereja, saya ini orang gak pernah bergereja. Kapan orang tua saya bergereja? Gak ada yang tahu 20 tahun. Baru saya pilih gereja. Gereja saya bukan gereja sempurna. Tapi saya tahu pemimpin siapa yang saya pegang. Dia bukan Tuhan loh. Tapi banyak kasus di gereja, dia gak pernah buang orang. Gak pernah. Gereja Kairon di mana sih Kak Jason? Di sini gak jauh. Namanya? Care City Church. Car City Church. Iya. Silakan yang mau datang. Kayaknya gembalanya oke nih. Iya nih kayaknya. Kita harus pikir-pikir, harus pilih-pilih. Iya, Loh, benar-benar. Dan bukan. nggak Maksudnya makan gini, sekolah minggu. saya udah lihat contohnya. Contoh gini, lu buat salah. Jangan ditunjuk dulu dosanya. Dosanya Tuhan. Tugas lu nemenin dulu. Betul. Sampai lu dapetin kepercayaannya, baru firman Tuhan masuk. Lu gak bisa tunduk-tunding orang. Gak bisa. Iya, sokap lau gitu Apa kan. yang udah diberikan selama dia pelayanan, lu gak tarik balik lagi Benar, dong. benar, Dia benar. udah bekerja keras untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan aja pernah buang orang gak pernah. pernah. Apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan pernah minta lagi gak? Nggak Nggak pernah. Jadi buat saya pribadi, kalau saya bisa orang pemimpin, seperti saya juga punya ada beberapa anak buah, apapun yang udah saya berikan, gak perlu saya ngomong, lu tau gak, gue udah baik sama dia. Gak usah, apa yang udah kita kasih, udah selesai. Itu emang berkatnya buat dia, meskipun dia mungkin mengkhianati itu gereja, atau juga dia mengkhianati saya ya, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan gue udah berkati lu. Kalau lu masih ngomongin gue sebagai pemimpin, berarti lu makan sampah. Gitu aja. Saya tetap gak setuju orang main buang-buang enaknya. Kalau udah kasih ya udahlah. Ngapain dia ngomong lagi. Makanya semua tergantung perjanjian kontrak loh, hati-hati. Nah iya itu Gak ada yang maksudnya tahu. kontrak itu berarti perlu. Ada gereja pakai kontrak, ada yang enggak. Oke. Tapi banyak kan enggak ya Kak? Enggak, kalau saya ngomong gereja kita aja. Kalau gereja kita lebih banyak volunteer. Iya, gentle Lebih agreement. alami ya, jadi tidak mengharapkan uang juga Kak ya? Iya, jadi yang kerja nggak ngambil PK. Dulu ambil PK, akhirnya kan gembala menyarankan yang udah kerja nggak ngambil PK. Banyak hal yang lebih diberikan sama orang yang lebih tepat gitu loh. Kayak anak kita kan ada beberapa orpam Yayasan Yatim Piatu itu jauh lebih membutuhkan. Kalau lu punya gaji 7 juta ya ngapain ngambil uang di gereja lagi? Orang cuma WL sekali kok, cuma singer. Ya kalau transport ya udah. Dan kalau gereja saya pribadi ya kasih makan juga. Dan kadang-kadang untuk beberapa anak diajarkan supaya jangan ke uang, karena uang itu berbahaya. Satu sisi firman Tuhan bilang uang bisa menjadi buat persahabatan. Makanya uang tergantung siapa yang mengelola. Oke. Tapi kalau lu orang dengan uang juga salah. Ya dong. Jadi otaknya, ada duitnya tuh datang. Sedangkan gak begitu cara mainnya. Berapa jemaat sih gerejanya kok? Sekarang udah 600, 700-an. 600? Dulu 250-an, sekarang lagi maju sih gereja. Karena Bapak Gembala tuh selalu ngajarin kita tuh hidup sama firman. Kalau lu kejar uang, lu gak dapat uangnya. Kalau kejar firmannya, lu dapat segalanya. Karena buat Tuhan tuh berkati kita tuh gampang. Tapi buat Tuhan ngeliat hati kita berproses gak gampang. Kadang-kadang kita gak kuat prosesnya. Gak gampang bos, ya betul gak? Tapi Betul. itu ukuran gereja gede tapi masih bisa punya prinsip sekuat itu sih hebat sih. Karena gembalanya pada diproses. Pada ditinggal, kan ini semua juga tahu gembala saya kan pernah masuk penjara. Bagaimana masalah apa saya gak tahu. Tapi dia tunduk sama Tuhan. Karena dalam penjara lah lututnya itu bertemu sama Tuhan. Oke. Orang di titik terendah kalau bisa merespon dengan benar, ketemu sama Tuhan tuh hebat loh. Diubah hidupnya. Sekarang hebat banget, diberkati luar biasa. Gak Gitu ada, ya. gak ada sesi-sesi kayak saudara kita mau bangun Nggak pernah. gereja, gak pernah. Tidak pernah gereja kita tuh begitu. Oh. Gitu Nggak ya pernah. gembala-gembala di Jakarta Utara. Ngaco ya. lagi satu. Gini loh, lu jangan salah lagi nih. Kalau gembala saya itu kan emang pengusaha. Tapi kalau orang hidup dari melayani ya jemaat juga harus bantu. Iya, gak semua. Lu lihat dua sisi yang berbeda Enggak lah Kak, makanya. gak mau. Pokoknya dari satu sisi aja pokoknya. Enggak, sekarang gini, kita tuh gereja baru 100 jemaat. Gue ngerti kenapa, karena Ko Andre belum di penjara. Jadi Kayaknya jadi dia mesti emang ada harus, di iya, titik terbawah. harus Bukan. bayar dulu. Andre gini. Iya, iya. Kalau lu ngomong di atas panggung nih, Bapak Ibu mari kita menabur buat pekerjaan Tuhan, buat bangunan gereja. Lu harus nabur. Orang pertama yang orang lihat tuh Iyalah. Bapak Iya, Gembalanya, iya, iya, pemimpinnya. Kayak gue ngomong, siapa namanya gue? Aldo kok. Aldo. Leo. Ya, Elo. lu gak bisa bayar ongkos, lu bayar dong. Tapi gue cuma ngomong doang. Ya sama aja gue sampah dong. Dok, lu gak bisa bayar ongkos ya? Gue pemimpin lu nih. Lu butuh berapa? Satiau kok, notiau. Yaudah, bulan ini gue talangin buat lu ya. Lu bayar dulu deh, supaya lu dihargai sama orang. Itu pemimpin. Itu pemimpin. Enggak, buat ngomong. Makanya pemimpin butuh berkorban. Waktu lu ngomong di atas panggung, ya perlu lu jual
barang berharga lu tentang tangan, lu jual aja. Nah, ini gembala-gembala ini nggak belajar. Kasih Apalagi terus, nih. bagus terus mobil kalian ya. Minta-minta pembangunan ya. Ampun, Tuhan Yesus. Kamu mau pindah dari bioskop, nah? Kamu mau pindah dari bioskop. Bukan film-film baru. Oh, iya, film-film yang baru ya. Mau pindah-pindah Iya, kamu ya. Tapi Ko Andre tadi mau ngomong gue rasa. Iya, dia Mungkin sebagai agak- pemilik gereja kan. Iya, agak Apa nih? tersinggung gue rasa dia. Dia mungkin mau kayak seksi nih, ambil teater 1. Iya. Jadi kalau lagi istirahat ada Toy Story 5 tuh. Seksi enggak, CGV. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Gimana kalau Ko Andre nih? Kan tadi kalau kata Kak Jason kan memang berarti kalau gitu musisi jangan cari duit di dalam gereja. Karena memang harusnya tujuannya bukan uang. Nah tapi kalau menurut Ko Andre sendiri gimana untuk para musisi-musisi? Kalau Kevin kan udah pasti demi duit tuh. Iya, kelihatan. Karena dia minggu nggak pernah ada. Kalau misalnya nggak ada musisi pelayanan. Kita, ada musisi kita gitu dia. Emang ada. pure lah nyari duit lah kok Iya. gitu. Ya gini, dia emang butuh uang dari situ ya kasih lah. Iya. Jadi kasih aja, sampai kapan? Sampai Tuhan yang ngubah hati orang. Oh berarti salah nih hatinya emang. Iya, bukan salah, belum Loh, belum bukan, diubah, belum kan? bener. Lu tuh gak bisa ngubah hati orang. Yang Iya, bisa ngubah benar. cuma Tuhan. Iya, tapi mungkin dengan podcast kita kok, dengan omongan Ko Jason, Kevin ini akan tersentuh. Si Kevin. Karena Kevin, Tuhan dimana kamu berada ya Kevin ya. Kalau kamu belum bisa melakukannya, kamu gak perlu melakukannya. Tapi kamu belajar dalam podcast ini, berikan hatimu buat Tuhan. Yes. Biar Tuhan yang Betul. ngubah. Ingat Kevin, maut itu bisa datang kapan saja. Kenapa lu jalan ngancam? Lah bener Lu malah ngancam. Lah karena lu bisa dijemput kapan saja. Tapi lu ngancam contohnya, jangan diancam. Enggak, gue Biar cuma aja. kasih tahu doang. Emang Iya. namanya umur gak ada yang tahu. Iya, namanya Ya cuma umur. jangan diancam. Tapi Ko Andre, Apa? Yang mana, yang as a mana? church Banyak nih owner dong ya, ini. as a Iya. church owner. Kita ngomongin tadi masalah profesionalisme, banyak yang bertumpu kepada gereja karena menjadi apa ya, mungkin bagian dari pekerjaan dan karir ya Ko ya. iya. Mungkin kan ada yang dari singer sampai akhirnya mau jadi WL atau jadi koordinator musik sampai atas-atas itulah. Sebenarnya kalau menurut Ko Andre sendiri gimana perspektifnya? Apakah sebenarnya harusnya ada perubahan, butuh ada kontrak mungkin? Atau memang Ko Andre sama Kak Jason nih bahwa ya kalau melayani harusnya sistemnya volunteer aja gitu. Mikir dia. Takut image-nya jelek. Enggak gampang ini, enggak gampang ya. Nggak gampang. Tapi memang sih setiap stage gereja beda-beda ya. Hmm. Tapi kalau di yang sepanjang gue pengalaman gitu ya, memang lebih enak kita sistemnya sih lebih ke volunteer aja sih. Lebih enak sistemnya lebih ke volunteer, tapi gereja bukan berarti volunteer tuh kadang-kadang kita pakai istilah volunteer tuh orang berasa diperes gitu ya tenaganya kadang-kadang kan gitu. Tapi ya kita bukan yang kesono lah ya, kita maksudnya dalam artian kalau melayani sukarela. Gereja pun tetap melakukan bagiannya gitu. Mereka kecil-kecil aja gitu ya. Sepantasnya, Hmm. sepantasnya dan sekuatnya. Hmm. Iya dong. Sepantasnya Kan itu standarnya apa berarti? Kepantasan itu kan ada Ya masing-masing gini, loh. kadang-kadang ya kalau contoh kayak di sini misalkan sebagainya gitu ya. Kalau kita Kevin, kayak Kevin deh. misalkan kayak kita mau undang tamu nih, let's say yang udah kita tahu lah dia juga satu sisi mungkin kita Sibuk bilang, gitu. bukan sibuk, well known Well gitu. known. Ya kita kan tahu, kita selalu dengan sopan bertanya, misalkan maaf Kak ada rate-nya atau enggak. Kalau dia kasih rate, maaf Kak sekali lagi gereja kita sanggupnya segini, bersedia atau enggak. Oh. Kalau dia memang dia tidak bersedia, ya udah kita sama-sama paham dalam artian, ya udah dia juga nggak bersedia, kita juga sanggupnya segini, kita juga nggak usah paksain, istilahnya gitu. Makanya sepantasnya, sekuatnya, sesanggup gereja itu kan tiap gereja kan kekuatannya beda-beda ya. Betul. Iya kekuatannya beda-beda. Akhirnya minus one lagi, Iya. minus one lagi. Dan sebenarnya. Sebenarnya gini loh Andre, semua tergantung pemimpin sih. Kalau seorang pemimpin ya, makanya punya hati bapak. Kan lu tahu anak siapa yang lu bina. Iya. Iya, Kalau iya. anak itu memang punya uang, ya ajarin dia untuk menabur malah. Tapi kalau memang anak itu butuh buat sehari dia susah ya. Masa kita diem aja sih. Gereja itu Iya. jadi rumah pemulihan kan, Iya. tempat di mana orang juga datang Setuju, kan. Ya lu setuju. tolongin. Betul. Jangan sampai gereja itu gini. Ingat gak? Gue lupa di mana ayatnya ya. Di Yeskiel deh. Musuh Tuhan adalah gembala. Lu udah ambil Iya lagi, kulitnya, iya. udah Udah ambil ambil, jadi bulunya, udah ambil dagingnya, lu bunuh juga. Lu Iya. jahat begitu namanya. Jahat, sumpah. Loh, bukan. Sumpah jahat banget. Ini kok seneng banget sih. Ntar Tadi dulu dulu. dong. Nah, ini ini. sumpah, ini message kalau Jason ini menurut gue paling direct ke semua pemimpin Enggak, di bukan gereja. gitu. Bukan. Karena menurut karena kita udah undang Eswa, udah ngobrol sama Frankie Kuncoro juga. Menurut saya pribadi, jawaban Ko Jason ini yang paling mewakili Para pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini. muda, gitu. iya, anak-anak muda selama ini bingung sebenarnya di gereja itu harus apa gitu sebenarnya. Ya gampang, kalau lu udah punya uang, ngapain lu ngambil uang di gereja? Kalau lu anak orang kaya, ngapain malah lu nabur? Iya. Tapi kalau Anda memang gak punya, lain aja Iya, iya. uang ongkosnya Grab susah. Kayak saya pribadi nih, saya ada misalnya ada penari tamborin atau enggak ada anak musik gak punya uang. Saya Grabin, sini mau naik mobil, jangan naik motor, kasihan kamu. Pemimpin loh kuncinya di kita nih, gak perlu ngambil uang gereja. Kita pemimpin juga punya uang, ya bayarin aja, ngapain Iya, pusing. betul.
betul. memberkati anak buah sendiri, anak rohani sendiri, gak ada ruginya. Saya tambah susah enggak, tambah diberkati. Benar. Betul. Gue sih good leader banget. Gue sama Kak Jason gini. Gue curiga sama dia lu. Gini banget. Gak bisa dipercaya emang dia emang gak bisa dipercaya. Sangat-sangat visi kalau ngomong begitu. Gak gampang, kalau lu ingin dihormati, hormati orang. Iya betul. Lu ingin dihargai, lu hargai. Walaupun Betul, tuh orang di bawah lu hargai deh. Betul. Saya pernah menghargai satu orang, saya gak sebutkan namanya, sekarang jadi gembala hebat. Wah. Gak ada nyangka, walaupun sekarang gak gitu dekat kan. Tapi saya gini, waktu dia bukan siapa-siapa, tapi waktu kita tetap baik sama dia, waktu dia besar pasti ingat sama kita. Makanya jangan anti sama orang bersalah, jangan anti sama orang berdosa. Suatu hari bisa dipakai sama Tuhan. Yes. Sama, kalau hari ini teman musik kecil, gereja kita mandangnya gak ingin, berguna, ya. percaya semua orang punya waktunya Tuhan. Tunggu aja. Tunggu aja pembalasannya ya. Kalau pembalasan, tunggu apa pembalasan? Nafsi lu tuh sangat-sangat. Enggak. Soalnya gue tuh melihat tuh mereka tuh jahat sih menurut gue. Kenapa? Kalau kalau Enggak, barometer lo apa mengatakan bahwa mereka itu jahat? Mereka itu maksudnya oknum. ya oknum dah. Oknum, Anggap dah oknum. gembala misalnya. Oknum yang rame dah gitu ya. Oknum gembala yang Menurut gue kok Andre dan Kak Jason tuh ya oknumnya justru. Karena tidak sesuai dengan standar karena jumlahnya gereja. lebih sedikit. Lebih sedikit. Daripada gitu. yang Iya. memang melenceng maksud Daripada lu mikir mereka jahat, mereka oknum ya. Lu bikin perbedaan sama orang lain. Caranya? Saya gak mau serang gereja apapun juga. Saya bikin perbedaan hidup saya sama orang lain jadinya. Oh. Jadi orang bisa melihat sisi yang berbeda sama hidup saya. Saya nggak suka serang orang terus terang aja. Tapi orang lain akan bisa melihat perbedaannya dari cara saya ngobrol, cara saya Iya. men-treatment orang. Dulu juga sama, hidup gue tuh duit mulu. Sampai Tuhan proses rumah tangga gue kan, yang masa LGBT itu, Tuhan ubah hidup saya. Wah dulu hidup gue mah kayak Marta, cuma cari uang, cari PK di gereja. Sampai akhirnya Tuhan bikin gue sadar, gue kok cuma melayani pekerjaan Tuhan, cuma melayani kepentingan diri sendiri. Ternyata gak melayani Tuhan. Belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan, maaf nih ya, termasuk gembala, penyanyi rohani atau siapapun juga, ujung-ujungnya cuma kepentingan diri sendiri, tapi tidak menemukan Tuhannya. Seperti pembicara kemarin yang cerita, jadi sila pertama, apa lo inget gak? Sila pertama bukannya ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama kecuanan yang Maha Esa. Makanya banyak orang kecewa sama gereja, banyak orang kecewa sama pemimpin, banyak orang juga kecewa sama gue. Karena gue salah cara melayaninya. Makanya gue rubah sekarang semua pelayanan gue. Lagu gak perlu pakai copyright deh. Kalau ada ketembak ya udah itu ada sistem montas YouTube. Gak usah pusing, gak perlu gue tuntut lu. Itu lagunya Tuhan juga kok, hikmat dari Tuhan. Dua, ada ngomongin gue gak perlu balas. Lu yang ngomongin Tuhan sebenarnya, gue anaknya Tuhan loh. Betul dong? Pembalasan punya Tuhan, gak perlu balas. Kalau ada orang gak punya uang, gak usah banyak ngomong. Lu gak usah doain, kasih dulu uang. Kasih dia ongkos, kasih dia makan, selesai, dan. Baru doain. Iya, kan gue pernah podcast di Bili Lantang, gue ditipu 2,7 miliar. Sama pemimpin rohani. Waduh. Dan tau gak, gue udah ampuni dan uangnya gak balik. Bukan karena gue kaya, duit gue habis-habisan. Tapi ternyata waktu kapasitas hidup gue bisa mengampuni, gak gampang lu gila. Stres kalau gue juga. Baru ngerti paham, oh ini namanya kapasitas hati diuji Tuhan. Waktu lu lolos jadi gede. Kok ini kan banyak pahitnya gue sama gereja. Lu mau kapan beresnya? Maksud gue mendingan lu beresin hati lu. Supaya apa? Ke depan lu punya anak, lu punya anak buah. Lu bisa kasih. Gue pernah punya pemimpin yang pernah salah nih. Tapi gue gak boleh kayak gitu. Bener. Jadi lu yang berubah. Bener. Itu Berarti kalau Coach Jason ngasih lihatnya lewat perbuatan emang Iya. buahnya dari kehidupannya sendiri. Nah, buah kita harus ngomongin orang ini. Itu adalah tugas kami. Tenang aja. Tenang aja. Your name still clear. Coach Tenang Jason aja. dengan perannya, Ya, kami dengan dengan cara peran berperang dia. kami sendiri. Bagaimanapun Daud itu berperang pakai ketapel, Iya, ya kan? iya. Ada suku Lewi mungkin berperang sambil nyanyi, ya kan? Kami sih lempar batu. Kalau kami ya, enggak sih kok. Sebenarnya gini ya, Iya, secara iya. in serious note, sebenarnya gue merasa bahwa orang-orang yang akhirnya kepahitan dan dikecewakan sama gereja, dibuang semena-mena, akhirnya selalu bilang bahwa ya udah kita serahkan saja kepada Tuhan, serahkan saja kepada Tuhan. Tapi eranya kalau kita mau merinci lagi sampai tahun 50, 60-an mau gereja mulai dari US sampai Afrika sekarang sampai Cina, progresnya sama dan makin parah kok sebenarnya. Nah, jadi saya menilai dengan beberapa teman-teman kalau lagi diskusi, apakah karena tidak ada yang memulai movementnya atau revolusinya atau menyadarkan at least jemaat-jemaat ini yang dibutakan ini. Kalau misalnya semuanya diam dan akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan saja, lalu siapa yang mau merubah? Karena the big playernya selalu punya scope itu. Akhirnya jadi oligarki, jadi dinasti kan. Akhirnya anak yang ngelit dengan cara yang sama. Semuanya tidak ada mau komplain, dizolimi oleh gereja, ya udah akhirnya berdiam, lalu saya akan pasrah gitu. Tidak ada revolusinya kok. Makanya Brave Talk ini
jujur gue bikin sama temen gue dan sama Manu juga justru memang untuk menyadarkan bahwa harus ada orang yang bersuara loh soal kebobrokan gereja-gereja ini, kezoliman para pemimpin-pemimpin ini gitu. Supaya lu tidak ikut support dia, tidak ikut terus dukung dia gitu. Harus ada perubahan, cari gereja yang terbaik menurut lu, yang kalau kayak gini mah pasti salah. Makanya saya cari bintang tamu yang selalu kalau bisa kayak Ko Jason. Karena menyerang gereja-gereja. Menurut lu? Kayak tadi enggak ya? Kayak tadi enggak ya? Enggak, tapi lu mau kepahitan lu emang lu ada yang gelap dari hati lu. Sebenarnya kok ya, kalau lu bilang gue kepahitan, gue tuh tidak perlu kepahitan karena gue tidak hidup dari gereja. Gitu. Gue dapetin uang tidak dari Jadi gereja. lu kesel aja gitu ya. Gue kesel karena teman-teman gue digituin. Itu literally adalah orang-orang di sekeliling gue. Sebenarnya gampang sih. Tanya sama teman-teman yang kepahitan. Waktu mereka melayani bener gak caranya? Balikin lagi. Gampang. Oke. Percaya deh. Pasti ada cara yang salah. Makanya Tuhan proses. Supaya hidupnya benar. Walaupun dibuang, Pak, kalau mereka mau berubah, ada tempat yang nampung lagi kok. Sama-sama gereja. Dan dapat tempat lebih baik. Gue dihina waktu kasus LGBT, diinjak-injak sama gereja, sama hamba Tuhan. Dapat gembala yang baik. Bersyukur malah kalau gak ada proses kayak gitu, gak jadi Jasonnya. Okay. Makanya jangan merasa dibuang. Prinsip begini, kalau lu buang gue, lu yang rugi. Gue tunjukin, lu salah buang orang. Gitu aja. Kalau lu makin panas mulu, dia mah ketawa-ketawa aja. Makin dapat tempat, gue gak mau. Makin gue ngomongin lu, makin dapat tempat, ogah. Malah kalau gue diomongin terus sama orang, Jason itu LGBT, Jason tuh gini. Gue diemin aja, Tuhan kasih panggungnya akhirnya sekarang. Tuhan berkati hidup gue. Makanya gue pikir, ya juga sih. Mau ngapain kita membela sesuatu yang salah, kita gede-gedein, akhirnya ngasih tempat. Tapi gue setuju sama lu, anak muda harus pintar. Jangan bodoh-bodoh banget. Makanya Firman Tuhan bilang apa? Di Ayub kan ngomong, umatku binasa karena gak punya pengetahuan. Pakai pengetahuan firman. Tolak ukurnya firman. Kalau pemimpinmu tidak benar, kan firman Tuhan satu sisi ngomong taatilah, hormatilah pemimpin. Tetap ada etika. Ngomong baik-baik, bisa ngomong ada caranya gitu. Yang terjadi Gen Z sekarang ini etika yang kurang. Hajar aja. Sedangkan ada etika, hormati pemimpin yang lebih tua. Tetap ada dua hal yang harus saling berdampingan dan saling menjaga. Gitu. Tapi bertelan dengan tadi Ko Jason menyinggung LGBT, itu sebetulnya tadi kita mau bahasnya itu lebih banyak, tapi ternyata jauh panjang banget ya. Tapi makanya kita tidak terlalu dalam bahas itu ya. Maksudnya tadi mengatakan bahwa dibuang ketika ada masalah LGBT itu berarti waktu itu kasusnya di gereja lain berarti. Tetapi karena gue disodomi, diperkosa 3 tukang beca, 5 SD, itu ngubah semuanya. Trauma yang gak beres, apalagi masih jadi bukan orang Kristen dulu. Gue gak tahu cara ngadepin hidup gue gimana. Gue tinggal di Rangkas Bitung, minoritas, gue takut keluarga gue diapa-apain, gak gue Chinese. Sampai akhirnya kayak orang gila, jadi bodoh, jadi pendiam. Nah, akhirnya kan 2 SMP kenal Tuhan Yesus, ada harapan masa depan. Jadi teman-teman tahu nih anak muda, trauma yang gak beres, itu mau jadi sebuah bayangan yang gak ada habisnya. Akhirnya tumbuh. Jadi apa? Kok gue suka cowok waktu SMA? Gue berlindung di dalam gereja, melayani, untuk ngobatin diri. Gak sembuh juga. Ketemu sama bini gue, yang sekarang jadi istri nih. Tahun 2000, anak gereja, ketua pemuda, wakil ketua. Akhirnya tahun keempat dia nyatain cinta, bukan karena gue ganteng, enggak. Dia pendoa, dia bilang Tuhan ngomong sama gue, lu calon laki gue. Wow. Karena dia 4 tahun teman dekat, teman akrab, bisa dipercaya. Pertama kali gue buka sama dia, gue nih gay. 2021 gue ketemu cowok, kesepian, gue pernah pelayan lagi kesepian nih. Ini cowok normal loh, bukan cowok bisek loh, normal. Ditinggal ceweknya nikah, stres. Orang stres ketemu orang luka, jadilah pacaran. Gue izin sama bini gue, boleh gak gue punya pacar lagi cowok? Dia nangis lah, ngapain? Dan gilanya bini gue ngomong apa? Kalau memang lu bahagia, ya udah lu coba. Gue coba belajar nerima.